Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih semua pihak yang telah hadir. Dapat kami laporkan bahwa penyusunan ini sudah berlangsung pada tahun 2021. Kemudian sudah kita bahas, kemudian pembahasan bersamaan berhubungan dengan rancangan kanun hak ekonomi sosial daerah Aceh. Kita setor ke Menteri Dalam Negeri untuk difasilitasi. Kalau ini sudah di-store berarti sudah rampung, maka perlu percepatan selesai kanun ini. Mana tahu nanti pemerintah Aceh mau store lagi kanun lain terkait dengan kooperatif terbuka, kami sudah siap waktu untuk membahas pada tahun 2022. Saya kira ini seperti yang pertama. Baik, kita mulai dari pasal berapa? Pasal 2 dulu. Pada butir 1.4 gitu, dan juga pada poin 2.1 kalau menurut saya. Ya. Kemudian D, desentralisasi asimetris. Itu huruf D dan huruf C dan huruf D itu satu ya. Huruf C, Jadi azas keistimewaan dan kekhususan itu sama bawaannya dengan desentralisasi asimetris. Jadi yang D dihilangkan aja. yang kami komentari, biasanya ada pasal dipisah bermaksud dan bertujuan. Apakah ini bisa digabung? Kalau bisa, tidak bisa dipisahkan. Demikian kita lanjut. Tapi kalau misalnya mau dipisah, mau diurai. Pasal 3 ini tadi maksud dan tujuan itu maknanya dempet, maknanya nyambung ya. Jadi maksud dan tujuan itu bisa satu kesatuan, sehingga kita sepakati tidak perlu kita split dua. Jadi mudah-mudahan tercapai tujuannya lah. Ya. Itu yang kita buat. Itu dua. Hak sipil, kemudian hak politik. C-nya tidak ada, karena hak sipil dan hak politik, khususnya hak politik ke hak fundamental. Hak sipil itu berkaitan dengan kebebasan, sementara hak politik itu hak fundamental yang melekat pada setiap manusia. Jadi poin C ya artinya sudah overlap, dan hak fundamental tidak perlu lagi. Hak fundamental itu include dia dengan hak politik. Kalau hak fundamental. Jadi kalau kita baca di pasal 1, apa yang masuk dengan hak politik itu hak fundamental. Pak Zid, Pak, sudah jelaskan tadi bahwa untuk satu ayat, untuk satu pokok pikiran itu Pak, dalam satu pasal Pak ya, harus jelas tadi sudah dikatakan itu jelas, bukan dan tidak bukan untuk tafsir. Kemudian ketika tadi Pak Zid mengatakan dan kita sepakat bahwa itu hak pribadi sendiri Pak ya. Jadi jangan nanti hak sipil merupakan kalau tidak adalah bahwa itu nggak merupakan itu di sini. Oke, hak sipil merupakan hak dasar berkaitan dengan keberadaan ataupun, tapi jangan ditambah lagi dengan kehidupan sebagai manusia. Itu berarti bahasa yang tegas, bukan dan tidak kita harus berbeda Pak. Satu ayat itu satu pokok pikiran Pak, jadi banyak kaitan dengan Bagaimana terus Pak? Bicara hak sipil juga di ketentuan umum dan dijelaskan. Sampai kita juga menjelaskan di sini lagi tentang hak sipil. Kenapa kita nggak bicara langsung hak sipil meliputi? Itu aja langsung. Kan hak sipil ketentuan umum sudah diceritakan. Sudah ada. Ngapain kita bicara? Nggak konkret. Karena sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan. Ada penjelasan. Kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturan perundangan. Semua dapat KTP, dapat BPJS. Ya, tidak kecuali ya, yang sudah. Dua, setiap rakyat Aceh yang secara sah sudah berada dalam wilayah Aceh berhak bebas bergerak dan memilih tempat tinggalnya. Ya. Ini setiap rakyat Aceh berhak untuk berkumpul secara damai. Ya, kan kumpul damai itu misalnya ada acara maulid, ya, ada acara maulid perkawinan. Ya kan itu acara damai, bukan acara bersingkat kumpul membuat pendapat, misalnya demo. Begitu dibilang ada
jamaah Jumat nggak boleh. Nah, itu kalau masuk peraturan nanti. Kalau yang di Undang-Undang Dasar itu hak untuk berkumpul dan menegakkan pendapat. Pak, ya. Jadi hak politik. Hak politik. Ya, ini hak sipil, hak dasarnya. Ya. Melindungi pemusnahan terhadap etnis suku ras. Kalau misalnya pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten kota tidak memberi sedikit pun hak dia, tidak diberi BPJS, tidak diberi JKA, tidak diberi bantuan sosial, ini mungkin dari pemerintah bisa menanggapi. Misalnya contoh orang di pedalaman, dia tidak mendapat akses dengan pemerintah, maka dia berarti ini ada pelanggaran pemerintah Aceh ya. Ya pikiran itu Bu. Tapi ini kan pemusnahan penghancuran Pak. Kalau itu kan nggak masuk pemusnahan, tetapi tidak ada pemerataan mungkin yang sampai ke sana. Tapi kan secara masif sudah 50 tahun tinggal di Aceh nggak ada siapa-apa nanti kan. Pemusnahan itu kan bukan saja bentuk dengan pembantaian atau penghabisan, tapi sampai dengan tidak diberikan akses pelayanan kan masuk. Belum terjawab kan nanti Pak ya. Ya. Jadi bagaimana ini persoalan yang minoritas dia bisa menikmati budaya. Sebabnya masih ada orang-orang dari keluarga Tamil. Apakah dia bisa membuat acara hari rayanya? Nah, ini bagaimana cara? Barongsai mungkin mereka bukan lagi minoritas mungkin. Kalau mereka sudah ada komunitas agak lumayan, tapi kalau misalnya maaf mungkin ada yang kelompok Tamil, orang Tamil di sini. Ya. Tamil enggak? Rohingya itu bagian orang terdampak, tapi orang yang menetap di sini cukup lama. Orang-orang kalau di sini ada yang Pak Bangpol, ada yang Tiban, kemudian yang daerah Daulah Uinang, di daerah apakah masih Icam, Mbak Do, ada yang di sini, ada kan, apakah mereka diberikan hak untuk membuat perayaan? Nggak ada, malah mereka ikut apa yang kebiasaan mayoritas di sini Pak. Kalau mereka membuat, apakah ada hambatan? Yang tahu Orang membuat ya makanya kita tahu ya. mesti tahu ayat mungkin tahu apa harus tahu karena itu ya. Ini kita berkenaan di sini masalah minoritas. Kalau misalnya orang minoritas ada itu loh, itu tahu kan, lagu itu lupa lah kan. Nanti itu cedera itu kan lebih ini. Ini kan begitu kita buat peraturan ini langsung kena diri. Apakah sepakat saudara setuju dengan redaksi pasal 6 ayat 2 atau kita memang langsung diskriminasi langsung mereka? Ya. Ini kan begitu ini Bapak pegang ini itu berhadapan dengan mereka langsung mereka menunjukkan ya. Bang Badi, dia kan kita berikan keluasan kepada kelompok minoritas. Bisa jadi mereka nanti akan tidak menghormati kelompok mayoritas mungkin akan terjadi bentrok di lapangan. Belum menemukan lagi ayat 2b mesti menjalankan dan mengamalkan agamanya misalnya. Ini kan yang kiban yang dimaksudkan. Menjalankan dan mengamalkan agama. Bukan memang agama itu juga mereka kan nyojek gereja sampai puji berdoa, ada pun rumah-rumah kan gereja, tapi bisa dilakukan peribadatan lagi gereja, tapi kan gereja, kan ada kasus ya. Ya, jadi lagi ini perlu kajian cid, itu lagi ayat 2 yang B. Pak Ketua, ini kalau kita dalam negara kita yang misalkan masalah agama, kalau kita tadi suku, bangsa, agama, bahasa atau istiadat, sehingga tadi Bapak Ketua kan bisa ambil bisa bagaimana. Ini kita sini kalau membuka ruang yang luas ya Pak kan. Yang maksud kita Pak agama yang lain, ya itu kan imam agama
tidak juga memberi ruang kepada mereka Pak Fadli, memberi ruang kepada mereka kita buka, tapi juga jangan sangat luas juga ruangnya Pak, nanti terjerat kita sendiri juga kita buka. Dan di lapangan juga nggak bisa diterima kalau terlalu luas. Di tingkat kita mungkin bisa menerima, di tingkat lapangan pelaksanaan nggak bisa menerima. Akan ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang lain. Ini apa agama ya berkali. Ini kan masalah jika tentang agama. Mungkin yang lain tidak ada persoalan ya mungkin. Karena beda menjalankan dan mengamalkan itu sama seperti dua kata yang berbeda. Iya. Mungkin kalau kita menjalankan mungkin banyak kata minggu satu dan gereja, tapi kalau mengamalkan mungkin kecil nanti untuk. Jadi kalau bisa ada bahasa-bahasa yang dikat ataupun yang agama ini kita buang, tinggal budaya saja. Karena gini masalah agama sudah diatur di undang-undang lainnya. Enggak, pokoknya hak sipil ini mencakup semua ada. Hak agama termasuk itu, hak sipil, hak politik. Jadi pasal itu kita juga singgung dari sini kan masalah Sewa tidak boleh memaksa kerjaan kan terhadap agama lain. Aku kembali aja lah ceritanya. Jadi mungkin pasal ini mungkin nggak perlu kita jelaskan lagi Pak. Kita tadi sudah membuka sana di pasal berapa di belakang. Tidak boleh memaksa kita mengerti mereka minoritas. gitu kan. Jadi hak minoritas mungkin nggak perlu kita perjelas lagi. Azas kita kan saya bisa bahan teknis. Ya. Terapkan perundang-undangan yang saya. Ini kan perlu sepakatan. Kalau ayat 2 pasal 6 ini dimensi politik, kan dimensi hak dasar sipil yang hakiki kan. Jadi karena di bagian kelima kesamaan hak dan hukum berbicara sudah diterangkan pada ayat 1. Kelompok minoritas di Aceh berdasarkan suku, bangsa, agama, bangsa atau istiadat memiliki hak dan jaminan yang sama dan depan hukum. Kira hanya perlu penjelasan saja. Jadi ayat 2 ini tidak nyambung ini. Bisa, masyarakat nggak bisa menerima. Ada pendirian-pendirian rumah ibadah yang lain. Guru mengamalkan yang berlebihan, orang nggak bisa menerima. Ini jelasnya. Anak datang agama. Lain sama agama. Perundang-undangan lain sama kan. Memang mengacu pada peraturan perundangan dan syariat. Ada yang boleh orang memberikan rumah ibadah harus dihormati. Seingat saya juga pergub yang membatasi kemudian ada Iya. Itu yang kesehatan ketika berbagai Ada pergub. namanya bangsa. Keuntungan untuk Itu Pergub. termasuk Nanti itu dengan ada di perjanjian dua menteri itu Tidak ada pembatasan. Pendirian rumah ibadah. dan ada perjanjian dua menteri itu. Iya, SKP. Tapi Sampai itu betul Pak. Ini kan lagi ada ke Pak Kamu ini kan nama LDI itu kan. Nyokan kadang-kadang sesat. Tapi orang kan tak bisa berbuat apa-apa atas nama mesti hak asasi manusia atau atas nama lainnya. LDI dengan di rumah roh mesti juga ceramah sembahyang Jumat roh segala macam dan tidak mengikuti jamaah yang lain. Itu kasih kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Memang minoritas, tapi kan cara agama itu kan adalah sesat ya. Jadi nanti mungkin ada apa kamu ada LDI. Kami dibikin dicek hukum gitu kan. Mana nggak bisa atas nama apapun nggak bisa tanya juga. Tapi kan masyarakat nggak wajib. Ya. Nyepui. Apalagi Anu lo punya kena muan kan? apalagi diberi ruangan Dilaporkan. regulasi demikian rupa sehingga akan diberi ruangan yang pasti bagi mereka. Menyanyi kata bukan. Artinya mereka sudah boleh ada pamflet. Nah, ada pamfletnya ada pamflet benar rumah waktu. Dengan aturan mungkin undang-undang yang lain. Ketika ada Aceh diberikannya, pamflet ada dasar. Agama. buka kan orang. Sementara dia iya dan tanya untuk keyakinan. Mungkin Bapak saya sampaikan sedikit di pasal 26 kan kita membicarakan kelompok minoritas di Aceh berdasarkan suku, agama, suku, bangsa, agama, bahasa dan adat istiadat. Juga di ayat 2 juga membicarakan masa agama juga. Bagaimana kalau rasa agama itu kita hilangkan? Karena di bab keyakinan sudah ada agama masing-masing. Di sana sudah memperjelaskan dan sudah mempertegaskan juga. Kita hilangkan ini agamanya aja karena di pasal 17 hak kebebasan berkeyakinan itu sudah membicarakan juga masalah agama. Akhir inilah terjadi pembakaran tentang pemahaman aliran-aliran yang memang
mayoritas ini menyatakan sesat. Cuma di tempat lain dia berlaku. Jadi mayoritas, di Pidijaya jadi minoritas. Contoh kasus terakhir pembakaran tempat legian MPTT. Ini betul sensitif sampai orang yang di Pidijaya. Jadi ya kan harus tak di Pidijaya dianggap minoritas. Ini kan agak nyosi. Jadi persoalan baru sih. Mungkin kejadian di PDJ itu bukan minoritas dalam bentuk agama, tapi kadang orang itu mengataskan namakan agama, tapi bukan sebuah agama ya. Kan emang kan sebabnya makanya juga dalam pemahaman Panjang sendiri, dalam menjalankan, ya kan sama-sama Islam, kan? Pemahaman tentang mazhab gitu, tentang misu urungnya rujukan ji Islam Kamil misalnya ji, itu kan cuma mereka kan sama-sama beribadah. Ini kan persoalan sih, karena memang masyarakat sosial kultur budaya ini mungkin kan kalau memahami bisa jadi bahkan orang yang menolak kadang-kadang golong belajar, karena kan yang tidak bukan hanya lagi semacam turun menurun agamanya, itu yang kali kuncinya yang kenyang. Ketika ada pemahaman baru, tanggap itu Kelompok minoritas yang perlu kita lindungi, ya kan? Apakah semua yang minoritas atau minoritas yang memang bisa kita akui? Iya, berarti anak bangga itu kan minoritas ya, bukan minoritas Aceh. Justru itu karena Aceh kan? Ya bro. Nah, cerita itu. Mesti yang mana, yang minoritas yang mana? Untuk pengetahuan baru kita berikan, kita berikan hak mereka. Tapi menyahkan akui teman-teman untuk keuangan yang lain. Karena dia minoritas, karena dia minoritas. Tapi ayat 3 kita sudah kunci tadi kan? Coba baca lagi di ayat 3. Kata nggak masuk di itu namanya minoritas apa? Nggak ada. Penggunaan minoritas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan negara. Kalau bisa kita Mana kelompok minoritas pun dia kata atau apa yang kita berikan hak kan yang kita ketahui. Artinya yang pemerintah ketahui ini kita terdaftar mereka. Tapi mereka sedikit. Dan kita wajar menerima mereka sebagai bagian dari Aceh. Jadi kita berikan hak mereka menjalankan kebudayaan ada istiadatnya. Tapi mereka sudah kita ketahui. Ini lagi LDI juga, nah LDI juga di Pak Kamu. Kelompok minoritas sih, tapi pemerintah tidak mengakui mereka. Dan MPU mengatakan mereka sesat. Nah, kita kunci aja kelompok minoritas yang mana? Ini kan udah ketentuan umum karena kelompok minoritas sudah beberapa kali pengulangan ini ketentuan umum, tapi jangan didefinisikan, dibuat batasan pengertian. Batasan pengertian. Jadi kita batasi kelompok minoritas itu pengertiannya apa aja? Secara luas. Dua, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik dan partai politik supaya satu sesuai dengan kebutuhan peraturan perundangan. Tiga, pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten Kota menjamin sikap Aceh berhak untuk memilih pada setiap jenjang pemilihan tanpa diskriminasi. Gimana? Nah, kecuali itu komunis, ateis kan? Hah? Bagaimana? Kalau dicabut di peraturan ini itu dibuka ruangan ateis komunis, sementara di Aceh mengikuti ketentuan peraturan perundangan. Hah? Naik itu lain. Begitu kita mengikut peraturan perundangan, karena yang pandai kalau dicabut kewenangan di ateis komunis marxisnya kaji lagi. Sehingga di Aceh hilang menempuh pemerintah. Sudah ikut peraturan Jakarta. Maka benar-benar sesuai kesimpulannya ya dong. Enggak, kalau misalnya organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, partai politik semuanya masuk pada S1, kecuali yang berpaham komunis, Lenin, Marxis. Nah, itu kalau sudah dikecuali. Ya, Aceh ikut Jakarta. Kalau di sini misalnya organisasi masyarakat, organisasi politik, partai politik sebagai masuk pada S1, kecuali yang berpaham Marxis, Lenin, komunis, ateis dan sejenisnya dilarang dikecualikan di Aceh. Mungkin
kalau Jakarta sudah menganut paham komunis, kami keluar dari Indonesia. Kami keluar. Itu garis kehendakan dan garis terima kasih. Yang terjadi perdebatan Pak DPRD atau Itu Pak. yang dijelaskan lagi dengan Ya, kalau pemerintah Indonesia sudah haluan komunis tidak konsensus dengan tahun 45 antara para pendiri ASEAN Indonesia, kami akan mundur konsensus. Apalagi pertama, Piagam Jakarta sudah jadi Piagam Nusantara, ya, Republik Indonesia berubah Republik Nusantara, yang akan diubah. Nah, yang pertama tidak ada konsensus awal. Begitu awal berubah ideologi, berubah konsensus, dia sepakat, walaupun tanah email, walaupun orang lain, nanti ya. Nanti, maka tiap-tiap ada itu. Yang udara, Undang-Undang Dasar Nusantara. ya. Kamu kan?